Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggia Evitiarini MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 dengan judul makalah Layanan Penempatan dan Penyaluran. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firly Amalia dengan MPM Akhir 185, ada Loisa Jelagai dengan MPM Akhir 188, ada Salwa Dayana dengan MPM Akhir 190, ada Nabila Auradina dengan MPM Akhir 197, ada Maria Magdalena Olainalin dengan MPM Akhir 199, ada Adia Sari Kusuma Putri dengan MPM Akhir 218, ada Octavia Nur Kalima dengan MPM Akhir 240, ada juga Nahla Al-Rashid dengan MPM Akhir 248, ada juga Nashwa Fitri Irawan dengan MPM Akhir 882, dan yang terakhir adalah Ahmad Fakri Abi Munif dengan MPM Akhir 885. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian penempatan dan penyaluran oleh saudari Nabila. Dipersilakan. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi. Layanan penempatan ialah pada waktu siswa melewati masa peralihan antara situasi sekolah berikutnya, pemulihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sambungan, dan penempatan pada layanan kerja, menurut Elia Florentin. Sedangkan menurut Prayitno, layanan penempatan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan, dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, atau program studi, program pilihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi bakat dan minat serta kondisi pribadinya. Selanjutnya, tujuan layanan penempatan dan penyaluran akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Pelaksanaan penempatan dan penyaluran secara umum memiliki tujuan yang hendak dicapai menurut Prayitno 2004. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai lagi individu untuk pengembangan potensi dirinya, kesesuaiannya terhadap tempat, alam, pembangunan diri, seperti pada lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan lanjut. Yang kedua ada tujuan khusus,
yaitu tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran lebih spesifik, mengarahkan siswa ke dalam penguasaan kompetisi yang sesuai dengan bakatnya. Menurut Prayitno 2004, secara khusus tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penggunaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Serta tercapainya tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan siswa untuk dapat terhindar dari permasalahan pengembangan diri, dan juga siswa akan mampu merancang masa depan secara realistik. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang fungsi layanan penempatan dan penyaluran akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Dipersilakan. Dalam layanan penempatan dan penyaluran terdapat 4 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan dikehendaki serta mampu membuat individu memahami kondisi dirinya, potensi yang ada di lingkungannya, dan kondisi lingkungannya. Kedua, fungsi pencegahan. Mencegah masalah individu jika lingkungan sesuai dengan keinginan pengembangannya. Selain itu, fungsi pencegahan juga mencakup pencegahan terhadap semakin meluasnya masalah yang dialami oleh individu karena tidak mampu menyesuaikan diri di tempat yang telah dipilih. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh individu karena ia tidak mendapat penempatan yang kondusif yang sesuai dengan diri individu tersebut ke penempatan yang kondusif yang sesuai dengan diri individu. Yang kelima, yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Fungsi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memeliharanya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan perkembangannya. Yang kelima, fungsi advokasi. Menghindari individu dari keteraniayaan diri dari hak-haknya. Selanjutnya tentang asas layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan oleh Saudari Maria. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Loisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran pada umumnya bersifat terbuka dan sering melibatkan pihak-pihak di luar konselor atau guru pembimbing dan subjek layanan. Menurut Prayitno, asas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan ini adalah asas kekinian dan kesukarelaan subjek layanan. Setelah itu, asas kegiatan. Dalam arti, peserta layanan diharapkan benar-benar aktif, mengikuti dan menjalani semua kegiatan yang ada di dalam proses layanan. Secara khusus, layanan penempatan dan penyaluran dapat diselenggarakan terhadap peserta didik tertentu. Layanan khusus ini dapat disertai asas kerahasiaan apabila peserta didik mengkehendakinya. Dalam hal ini, guru pembimbing harus memenuhi dan menepati asas-asas tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi tentang penilaian layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan lagi oleh Saudari Okta. Dipersilakan. Secara umum, penilaian terhadap hasil layanan penempatan dan penyaluran diorientasikan kepada diperolehnya
understanding, yaitu pemahaman baru, comfort, yaitu perasaan lega, dan action, yaitu rencana kegiatan pasca layanan. Lebih lanjut, penilaian ditekankan kepada peningkatan potensi yang dimiliki individu setelah memperoleh layanan. Menurut Praitno, penilaian layanan dapat diselenggarakan dalam tahapan, yaitu sebagai berikut. Penilaian jangka pendek atau LAJPEN. Penilaian yang diadakan beberapa waktu atau 1 minggu sampai 1 bulan setelah kegiatan layanan. Penilaian jangka panjang atau LAJAPANG. Penilaian yang diadakan setelah 1 bulan atau lebih pasca layanan. Penilaian hasil layanan penempatan dan penyaluran ditekankan kepada penguasaan peserta atau peserta didik setelah berada di lingkungan yang baru atau pasca layanan. Waktu dan tempat pelayanan, penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran dilakukan sesuai dengan kebutuhan layanan. Karena pada dasarnya, pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran bersifat luas dan terbuka, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan pada kapanpun sesuai dengan kesepakatan guru pembimbing dan para pesertanya, serta aspek-aspek yang memerlukan layanan. Namun ada kalanya pelaksanaan pelayanan penempatan penyaluran dilakukan pada awal tahun pelajaran atau awal semester. Baik, selanjutnya materi tentang metode layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, inventariasi data pribadi siswa sebagai langkah awal sebelum melaksanakan kegiatan layanan dengan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan diri pribadi siswa dari berbagai sumber. Yang kedua, ada studi dokumentasi, yaitu melakukan kajian terhadap hasil penggunaan instrumentasi yang dilakukan kepada siswa seperti angket, inventory, dan wawancara. Juga data-data pribadi siswa yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, ada menentukan bentuk-bentuk penempatan yang akan dilakukan kepada siswa sebagai klien berdasarkan hasil studi dokumentasi data-data siswa. Yang keempat, ada konselor dan siswa melakukan perencanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Dan yang terakhir, strategi politik konselor yang melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dengan pengembangan siswa. Terima kasih. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang jika dilaksanakan secara benar akan membangun paradigma dan persepsi yang baik terhadap bimbingan dan konseling. Untuk itu, maka pemahaman akan teknik dan pendekatan layanan perlu mendapat perhatian. Berikut ini akan dibahas tentang teknik dan pendekatan dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, umum. Menurut Praitno, secara umum dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, konselor atau guru pembimbing harus memperhatikan 5 hal pokok yang harus dilakukan. Yang pertama, mengkaji potensi dan kondisi diri individu. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian individu dengan lingkungan. Yang keempat, mengkaji prospek lingkungan lain. Dan yang kelima, menempatkan individu pada lingkungan baru. Kelima pokok kegiatan di atas merupakan dasar untuk tahapan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran selanjutnya, sehingga setiap tahapan kegiatan akan saling terkait dan mendukung. Yang kedua, langkah awal. Langkah awal merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan layanan setelah kegiatan pada tahapan umum terpenuhi.
Langkah awal dimulai dengan mengkaji lingkungan yang akan ditempati oleh klien. Setelah melakukan kajian terhadap lingkungan tersebut dan dinilai telah sesuai dengan kondisi dan karakter siswa, maka siswa dibimbing atau diarahkan untuk menempati lingkungan itu. Yang ketiga, teknik dan bentuk penempatan. Dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, setelah diperoleh keterangan yang benar tentang kondisi dan kesesuaian lingkungan dengan kondisi siswa, maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan siswa ke lingkungan tersebut. Untuk mengkaji kondisi lingkungan tersebut memerlukan teknik khusus, sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat. Menurut Prayitno, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi awal. Langkah yang guru pembimbing lakukan pada studi awal layanan penempatan dan penyaluran adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi, instrumentasi, dan himpunan data. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan dengan hal-hal seperti kondisi jasmania, kemampuan berkomunikasi, dan tingkah laku keseharian subjek. Selanjutnya, suasana hubungan sosial, emosional subjek, dan terakhir kondisi fisik lingkungan. Yang ketiga, ada studi terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, studi kondisi lingkungan yang prospektif lebih kondusif bagi subjek. Dan yang terakhir, ada wawancara dengan pihak terkait. Yang kedua, ada bentuk-bentuk layanan, penempatan, dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam memperoleh kondisi lingkungan yang sesuai dengan karakter potensi yang dimiliki, sehingga pengembangan bakat dan motivasi untuk lebih berprestasi menjadi lebih baik. Berikut bentuk-bentuk layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, ada penempatan di dalam kelas. Penempatan di dalam kelas adalah menempatkan siswa ke dalam kelas yang sesuai dengan dirinya. Bentuk penempatan dalam kelas dapat berupa menempatkan siswa berdasarkan kemampuan akademis, menempatkan siswa dalam kelompok belajar, menempatkan siswa dalam kelompok tugas, dan menempatkan siswa dalam posisi tempat duduk. Dengan penempatan tempat duduk yang sesuai dengan kondisi siswa, maka kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat lebih diminimalisir. Yang kedua, ada penempatan siswa pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penyaluran siswa ke dalam kegiatan kokurikuler ataupun ekstrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu dalam menunjang ketercapaiannya kegiatan intrakurikuler. Selain itu, penempatan yang tepat akan membantu siswa dalam pengembangan bakat dan minatnya. Yang ketiga, ada penempatan dan penyaluran siswa pada jurusan atau program studi tertentu. Jurusan atau program studi pada dasarnya merupakan spesifikasi dan spesialisasi akademik guna memfasilitasi siswa agar dapat memasuki program akademik sesuai dengan potensinya. Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran pada penempatan program studi yaitu diawali dengan membantu siswa memahami potensi yang dimiliki baik segi akademik maupun pemilihan atau minat karirnya. Setelah itu, siswa diberikan informasi tentang berbagai hal mengenai program studi, cara memasukinya, dan bagaimana prospek karir ke depan. Yang keempat, penempatan pada bidang studi lanjut. Bentuk pelaksanaan dari penempatan pada studi lanjut adalah memberikan informasi jenjang pendidikan yang akan dimasuki, baik pada sekolah umum, sekolah menengah kejuruan, lembaga kursus, ataupun pendidikan tinggi. Dalam memberikan layanan, materi yang diberikan kepada siswa mengenai informasi pendidikan lanjut, cara belajar pendidikan lanjut, cara memasukinya, dan juga karir yang dimasuki setelah lulus dari pendidikan lanjut tersebut.
Pemberian informasi pendidikan lanjut tersebut disesuaikan potensi, bakat, dan minat siswa. Kelima, penempatan pada bidang pekerjaan. Pendidikan pada dasarnya mempersiapkan individu agar dapat memasuki bidang pekerjaan tertentu. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pendidikan pada dasarnya mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Untuk itu, layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang karir memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu siswa memasuki karir yang sesuai dengan kondisi dirinya. Selanjutnya, materi tentang komponen-komponen layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan oleh Saudari Firly. Kepada Saudari Firly, dipersilakan. Komponen-komponen layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, konselor atau guru pembimbing. Konselor atau guru pembimbing merupakan komponen yang berperan sebagai penyelenggara layanan. Konselor atau guru pembimbing mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. Yang kedua, subjek layanan dan masalahnya. Pada dasarnya, yang menjadi subjek layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kondisi yang dibutuhkan oleh subjek layanan mengandung dua sisi, yaitu sisi diri sendiri dan sisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Selanjutnya, materi tentang isi layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Maria, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Loisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran, terdapat isi yang harus ada dalam setiap pemberian layanan. Yang pertama yaitu mengamati potensi yang ada di dalam diri siswa, yaitu potensi inteligensi, bakat, minat, dan kecenderungan-kecenderungan pribadi. Yang berikut kondisi psikofisik seperti hiperaktif, cepat lelah, dan alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang berikut kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial. Yang berikut kemampuan panca indera. Yang berikut kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan keadaan jasmani lainnya. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan sekitar individu, yaitu kondisi fisik rumah, kelengkapan, dan tata letak. Yang berikut kondisi udara dan cahaya. Yang berikut kondisi hubungan sosio-emosional. Yang berikut kondisi dinamis hubungan kerja dan cara bertingkah laku. Yang berikut kondisi statis seperti aturan-aturan dan batas dalam kehidupan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi tentang hal yang harus dipersiapkan konselor dalam layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Nabila, dipersilakan. Hal yang harus dipersiapkan konselor dalam layanan penempatan dan penyaluran. Sebelum melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran, seorang guru pembimbing atau konselor harus melakukan persiapan-persiapan yang berguna untuk menunjang keefektifan layanan penempatan dan penyaluran. Hal yang harus dipersiapkan oleh guru pembimbing atau konselor yaitu: pertama, melakukan kajian dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan dari kondisi lingkungan yang paling dekat dengan permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, mengkaji kondisi siswa dengan potensi yang dimiliki dengan rencana penempatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengkaji kondisi diri dari lingkungan lain yang diperkirakan dapat ditempati siswa.
Baik, selanjutnya materi tentang bentuk kegiatan layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Firly, dipersilakan. Bentuk kegiatan layanan penempatan dan penyaluran. Adapun wujud dari layanan penempatan dan penyaluran kepada siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penempatan posisi duduk siswa di dalam kelas. Yang kedua, penempatan penyaluran siswa ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran siswa ke dalam kelompok belajar. Yang keempat, penempatan dan penyaluran siswa ke dalam organisasi siswa di lingkungan sekolah atau madrasah. Yang kelima, pemindahan siswa ke dalam lembaga pendidikan yang lebih sesuai. Yang keenam, penggantian mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, pemindahan asrama atau tempat kos siswa. Selanjutnya, materi tentang pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan kembali lagi oleh Saudari Okta, dipersilakan. Adapun tahapan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran yang dijalankan oleh guru pembimbing atau konselor yaitu sebagai berikut. Tahap perencanaan meliputi yang pertama, identifikasi kondisi-kondisi yang menunjukkan permasalahan siswa. Yang kedua, menetapkan siswa yang akan menjadi sasaran layanan. Yang ketiga, menyiapkan prosedur, langkah-langkah, dan fasilitas yang akan digunakan dalam kegiatan layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, menyiapkan kelengkapan administrasi. Tahap pelaksanaan meliputi yang pertama, melakukan analisis terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa berdasarkan langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran. Tahap evaluasi meliputi yang pertama, menetapkan materi evaluasi. Yang kedua, menetapkan prosedur evaluasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Yang keempat, mengaplikasikan instrumen evaluasi. Yang kelima, melakukan analisis hasil instrumen evaluasi. Tahap analisis meliputi yang pertama, menetapkan standar evaluasi. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, menafsirkan hasil analisis. Tahap tindak lanjut meliputi yang pertama, mengidentifikasikan masalah yang perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. Yang ketiga, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak lain yang terkait. Yang keempat, melaksanakan rencana tindak lanjut. Tahap pelaporan meliputi yang pertama, menyusun laporan pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. Yang kedua,
menyampaikan hasil layanan penempatan dan penyaluran kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil laporan layanan penempatan dan penyaluran. Selanjutnya, materi tentang evaluasi layanan penempatan dan penyaluran yang akan dijelaskan kembali lagi oleh Saudari Maria, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Loisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan secara bertahap. Maksudnya, tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri-sendiri. Di dalam penilaian atau evaluasi layanan penempatan dan penyaluran, ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu menetapkan materi evaluasi. Materi-materi yang dievaluasi diantaranya tingkat keterlaksanaan program atau pelayanan dan tingkat ketercapaian tujuan program atau pelayanan. Yang kedua, menetapkan prosedur evaluasi. Konselor melakukan prosedur evaluasi dapat dengan berbagai cara, diantaranya tanya jawab atau diskusi dengan subjek sasaran layanan penempatan penyaluran, menggunakan angket dan pengamatan terhadap sasaran layanan saat mengikuti konseling kelompok. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Konselor perlu mempersiapkan instrumen-instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi dari proses pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, mengaplikasikan instrumen evaluasi. Di sini konselor mulai membagikan instrumen evaluasi. Contohnya, angket untuk mengetahui keterlaksanaan dan pencapaian program layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Konselor mengolah dan menganalisa hasil dari aplikasi instrumentasi. Apakah program-program yang telah terencana sudah berjalan seluruhnya, dan apakah ada hal-hal hasil perencanaan dan pelaksanaan yang dipandang lemah, kurang relevan, tujuan dari layanan penempatan sudah tercapai sepenuhnya atau belum. Yang keenam, melakukan tindakan lanjutan atau follow up. Follow up adalah tindakan lanjutan dari hasil temuan dalam proses analisis dan mengolah data hasil layanan penempatan dan penyaluran, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dipandang kurang relevan. Berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari masing-masing penjelasan anggota kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa layanan penempatan dan penyaluran sangat dibutuhkan oleh individu, terutama yang berada di dalam jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, atau SMA, terlebih lagi perguruan tinggi. Sebab dengan terlaksananya layanan penempatan dan penyaluran, setiap individu mampu memilih dan menentukan jalan hidupnya ke depan tanpa ada rasa ragu. Layanan tersebut bertujuan untuk memahamkan dan mengarahkan peserta didik pada suatu
penjurusan yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Layanan penempatan dan penyaluran ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Untuk itu, layanan ini harus dilakukan dengan prosedur yang sistematis, menggunakan metode yang tepat, dan materi yang sesuai dengan tujuan diadakannya layanan penempatan dan penyaluran. Jika semuanya sudah dilakukan dengan baik, maka harus ada evaluasi untuk mengetahui seberapa besar efektivitas layanan tersebut untuk membantu peserta didik. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.